البحر لتجري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan dan keistimewaan Islam. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membaca 3 ayat ya yang dinukilkan penulis kitab berkaitan dengan keutamaan Islam. Dan insya Allah kita akan membaca ada 4 atau 3 hadis, kemudian ada ucapan dari para sahabat. Insya Allah ya, kita melihat kitab yang ada di depan kita ini adalah kitab yang syarat akan dalil. Mungkin Al-Quran, mungkin hadis, penukilan, ucapan sahabat. Itu saja sudah. Ya. Beliau berikutnya mendatangkan hadis Nabi SAW. Kata beliau, wa fi sahihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalam kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, masalukum wa masalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Permisalan kalian dan permisalan kedua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kamathali rajulin istajara ujara, seperti orang yang mempekerjakan orang. Jadi Rasul sedang membandingkan ya tentang umat Islam ini dengan 2 ahlul kitab. Itu digambarkan Nabi seperti orang yang mempekerjakan orang untuk bekerja, diupah, dibayar. Faqala, maka orang ini mengatakan, yaitu Allah dalam hal ini ya, Allah mengatakan, man ya'maluli min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat, siapa yang mau bekerja denganku dari pagi hari sampai pertengahan siang, nanti upahnya 1 qirat. Fa'amilatil yahudu, maka yang mengerjakan ini adalah orang Yahudi. Bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 12 katakanlah. Berapa? 5 jam. Berapa bayarannya? 1 qirat. Orang Yahudi. Tsumma qala, kemudian berkata lagi, man ya'maluli min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat, siapa mau bekerja denganku dari pertengahan siang sampai sholat asar, upahnya 1 qirat. Fa'amilati nasara, maka orang Nasara yang melakukannya. Jadi dari zuhur sampai jam 3:30 ya, berarti 3 jam setengah. Berapa bayarannya? 1 qirat. Yahudi bekerja 5 jam, bayarannya 1 qirat. Nasara bekerja 3 jam setengah, katakanlah 1 qirat. Tsumma qala, kemudian mengatakan lagi, man ya'malu min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain, siapa yang mau bekerja dari sholat asar sampai tenggelam matahari. Berarti jam 3:30 katakanlah sampai jam 6. Berapa jam itu? 2 jam setengah ya. 2 jam setengah. Tapi bayarannya 2 qirat. Fa antum hum, maka itulah kalian, kata Nabi. Masya Allah, umat Islam itu. Ya, mereka bekerja sangat ringkas, sangat cepat, tapi apa? Begitu dapat bayaran 2 kali lipat. Maka faghadibatil yahudu wa nasara, maka marahlah orang Yahudi dan orang Nasara. Perhatikan. Maka waqalu, Yahudi Nasara mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqalla ajran.
bagaimana dengan kami ini? Lebih banyak bekerja, tapi lebih kecil bayarannya. Maka Allah mengatakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an? Apakah saya mengurangi hak kalian sedikit pun? Mereka mengatakan, la, tidak. Qala, Allah jawab, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepadanya bagi siapa yang aku kehendaki. Masya Allah. Luar biasa ya, ini hadis yang dinukilkan beliau ini luar biasa. Ya, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, fatul Islam ala ahlihi wa annahu a'dhamu ajran min ghairihim min ashabil milali sabiqati. Yang pertama, keutamaan Islam dari sisi pemeluknya. Kenapa? Mereka adalah orang yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan pemeluk agama yang lain. Insyaallah ini. Ya, jadi dengan keislaman seorang ini Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Makanya di dalam Islam itu ada beberapa amalan yang dengannya ini Allah akan lipatkan pahala. Seperti Rasul ketika menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Rasul menyebutkan bahwa dulu ada orang dari kalangan Bani Israel yang mereka itu kalau malam sholat malam. Kemudian kalau siang berpuasa dan berjihad. Selama berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. Kan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk umat Islam ini satu malam yang siapa beribadah di dalamnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Maka orang Bani Israil tadi yang dia selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan mereka ibadah di malam hari, siangnya berpuasa, berjihad itu kalah keutamanya dengan orang yang beribadah di satu malam itu. Gitu ya, Masya Allah. Ini ada keutamaan umat Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan perbesar pahala-pahala mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hadis yang mulia ini, yaitu disyariatkan kita ini memberikan permisalan. Untuk Untuk mendekatkan pemahaman. Ya, Rasul ketika memberikan permisalan di sini, itu permisalannya seperti Seperti orang yang mempekerjakan orang. Bekerja dari pagi sampai siang, bayarannya kalau bahasa kita 100.000. Habis duhur sampai asar 100.000. Giliran kerja asar sampai maghrib 200.000. Umat Islam Allah utamakan itu ya. Dan uslub seperti ini, metode seperti ini banyak Rasul gunakan. Mengajarkan ilmu dengan memberikan permisalan. Contoh, ketika Rasul menjelaskan tentang keutamaan beliau. Ketika menyebutkan bahwa ajaran Islam ini ajaran yang menyempurnakan. Rasul mengatakan hadis riwayat Imam Muslim, "Inna masali wa masalal anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fakammaluhu wa jamaluhu illa maudhi'a labinatin." Kata Nabi, sesungguhnya permisalanku dan permisalan nabi-nabi sebelum aku itu seperti orang yang membangun satu bangunan rumah. Kemudian dia sempurnakan, dia hiasi, udah kasih dicat, udah kasih lengkap pokoknya. Kecuali kata Rasul, satu tempat batu bata. Itu belum terpasang. Itu ya. Maka orang-orang itu pada melihat, memuji bangunan ini luar biasa bagusnya. Indahnya, serasinya bangunan, sempurnanya. Cuman ketika melihat satu batu bata belum terpasang, mereka mengatakan, andaikan satu batu bata ini dipasang. Maka Rasul mengatakan, wa ana hadhil labinah, dan aku adalah batu bata ini. Perhatikan ya. Rasul bagaimana menjelaskan kesempurnaan Islam itu adalah menyempurnakan seluruh syariat yang Allah turunkan. Dengan seperti batu bata yang dipasangkan pada satu lubang tadi. Masya Allah. Contoh lagi, Rasul ketika menjelaskan kepada kita bagaimana kesungguhan beliau ketika menyelamatkan umat manusia.
agar mereka tidak terjatuh dalam api neraka. Rasul pernah mengatakan, innama masali wa masalu ummati ka masali rajulin istauqada nara faja'alatid dawamu wal farash yaqa'na fih wa ana bihujazikum wa antum taqahhamuna fih. Kata Nabi, sesungguhnya permisalan aku dan umatku, ketikanya itu seperti orang yang mereka menyalakan api di tengah malam, di hutan, di kebun. Apa yang terjadi? Faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fih. Mulailah serangga, kupu-kupu masuk ke situ. Kan gitu ya. Dikilanya gulali manis itu. Ternyata apa? Terbakar di situ. Wa ana bihujazikum, kata Nabi, dan aku terus menghalau kalian. Sedangkan kalian memaksa diri untuk masuk ke dalamnya. Coba. Jadi bagaimana gambaran Nabi ketika menyelamatkan umatnya? Diperingatkan ini bahaya syirik, bahaya bid'ah, kemaksiatan. Ya, pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya ibadah hanya kepada-Nya, pentingnya kita mencocoki ajaran Nabi. Itu tidak kurang-kurangnya. Cuman apa? Manusia memaksa diri seperti apa? Serangga yang maksa masuk ke dalam api neraka, ke dalam api tadi. Nah ini ya, jadi Rasul ketika mengajarkan, Masya Allah, untuk mendekatkan pemahaman dengan cara memberikan permisalan-permisalan. Karena Allah menyebutkan, wa tilkal amsalu nadribuha linasi wa ma yaqiluha illal alimun, kata Allah. Dan demikianlah ya permisalan-permisalan yang kami bikin untuk manusia. Untuk apa? Wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang memikirkan, yang memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Melainkan siapa? Orang-orang yang berilmu. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang berikutnya adalah luasnya keutamaan Allah untuk umat ini. Ya, luasnya keutamaan Allah untuk umat ini. Yang mana Allah memberikan kekhususan. Berupa apa? Dilipat gandakan pahala mereka. Ya. Iya. Kemudian yang berikutnya bahwa dalam hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi patokan itu adalah bukan dengan banyaknya amalan. Ya, bukan dengan banyaknya amalan. Tapi apa? Kesesuaian yang kita amalkan seperti ajaran Nabi. Coba kalau dipikir banyak-banyakan amalan, bagaimana? Ya mereka lebih panjang amalnya kan? Ya beratus-ratus tahun. Tapi apa? Ternyata keutamaannya kalah dengan umat Islam yang beribadah dalam jangka waktu yang sangat singkat itu. Kita perhatikan. Jadi apa? Amalan itu menjadi barometer bukan banyaknya amal. Makanya ada ucapan yang sangat bagus ya dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani ketika beliau menjelaskan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathratis siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Kata beliau, tidaklah yang menjadikan unggulnya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat yang lain bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa. Tapi apa? Dengan sesuatu yang tertancap kuat dalam hati beliau. Ini kata siapa? Bakar bin Abdil Al-Muzani ya. Masya Allah. Ini karena apa? Memang amalan hati diantaranya yang dipentingkan di situ. Ya, ini Masya Allah ya hadis yang luar biasa yang menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan Islam. Ya. Ya. Kita berpindah kepada hadis yang kedua. Wa fihi aidan, dan dalam sahih Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati ala man kana qablana, fa kana lil yahudi yaum as-sabt wa kana lin nasara yaum al-ahad, faja'allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Masya Allah. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala ini menyembunyikan hari Jumat. Ini berkaitan dengan hari raya. Perhatikan. Jadi Allah menyembunyikan hari Jumat dari orang-orang sebelum kita. Jadi tatkala orang-orang Yahudi mereka sedang berkumpul mau menentukan hari raya mereka.
Ya, mereka kumpul cari hari raya yang paling pas. Maka kata Rasul, fakana lil yahudi yaumus sabt. Maka orang Yahudi mereka sepakat hari raya kita hari Sabtu. Apa alasannya? Ini alasannya buruk sekali mereka. Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu menciptakan bumi berapa lama? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Mulai hari apa? Hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Allah kata orang Yahudi, ya, Allah istirahat di hari Sabtu. Lelah kata mereka. Semua Allah memburukan mereka itu. Ya, akhirnya apa? Mereka sepakat hari Sabtu hari istirahat Allah kita ibadah. Nauzubillah. Ya, jadi hari Sabtu itu pilihan mereka. Kemudian apa? Wa kana lin-nasara yaumul ahad. Sedangkan orang Nasara mereka bersepakat hari Ahad sebagai hari raya. Apa alasan mereka? Kata mereka karena hari Ahad ini adalah peletakan batu pertama penciptaan langit dan bumi. Ini juga kurang ajar ini. Masya Allah ya. Kemudian kata Rasul, faja Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Maka kemudian Allah datang kepada kami dengan memberikan petunjuk kepada kami untuk hari Jumat. Masya Allah. Jadi hari Jumat ini, ya, itu adalah hari pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan kekhususan hari idnya kaum muslimin. Karena Allah itu menjadikan kaum muslimin ada 3 hari raya. Hari raya pekanan, hari Jumat. Hari raya tahunan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Cuma 3. Dalam Islam hari raya cuma 3. Ya. Dan di dalam Islam tidak ada hari raya yang lain. Perhatikan ya. Dan yang terbiasa membuat hari raya itu orang Yahudi. Bagaimana ucapan kemarin kan? Ketika datang kepada Umar, mengatakannya Umar, Amirul Mukminin, satu ayat di kitab kalian yang kalian baca. Andaikan ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami menjadikannya sebagai hari raya. Itu kan? Memang apa? Kesukaan mereka. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala di situ menyembunyikan hari Jumat. Karena secara logika kan Jumat dulu ya. Jumat, Sabtu, kan Ahad baru gitu. Tapi apa? Perhatikan. Kok mereka milih hari yang paling berikutnya? Sabtu orang Yahudi, Ahad orang Nasara. Giliran Jumat yang harusnya datang awalan, Allah sembunyikan. Sehingga mereka tidak menyepakati hari Jumat sebagai hari raya. Padahal apa? Hari Jumat itu adalah hari yang paling baiknya. Afdalul ayyam. Kenapa? Li'annahu takamala fil khalq. Di hari Jumat ini Allah sempurnakan penciptaan. Di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke surga. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat pula Allah wafatkan Adam alaihissalam. Perhatikan ya. Dan di hari Jumat pula kelak hari kiamat datang di hari itu. Di hari Jumat ada waktu. Siapa yang tepat berdoa di saat itu, meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah menolaknya. Sampai para ulama ada yang mengumpulkan keutamaan Jumat, ada sampai 100 keutamaan. Ya, para ulama ada 100. Oh, banyak keutamaan hari Jumat. Ternyata apa itu? Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sembunyikan, Allah simpan untuk orang muslim ini. Masya Allah, keutamaannya kelihatan sekali ya. Iya. Kemudian Rasul mengatakan, wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Jadi di dunia Yahudi Nasara ikut kita. Kan kita dulu Jumat, mereka Sabtu, mereka Ahad lagi kan gitu. Maka mereka mengikuti kita yaumal qiyamah. Di hari kiamat juga demikian. Itu kapan? Ketika manusia melewati kejadian-kejadian di hari kiamat. Maka ketika manusia itu datang ke pintu surga, ternyata apa? Orang-orang beriman umat Nabi kita Muhammad SAW, Allah sebutkan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah ketika mereka mendatangi pintu surga wa futihat. Apa futihat itu? Ada wawu di situ dan terbukalah pintu surga. Kata para ulama, di situ ada wawu. Itu menunjukkan bahwa pintu surga tidak langsung terbuka. Berbeda ketika orang mau masuk neraka. Allah mengatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Enggak ada wawu di situ. Sampailah ketika mereka mendatangi pintu neraka sudah terbuka.
Lah, maka ketika masuk surga itu, sebelum bisa masuk, ada wawu di situ. Yaitu apa? Nunggu syafaatnya Nabi. Maka Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling pertama kali ngetuk pintu surga. Maka ditanya oleh penjaganya, man anta, siapa engkau? Muhammad. Maka kata penjaga, bika umirtu, untukmu saya diperintahkan membuka, dan aku tidak akan membuka kepada seorang pun sebelum engkau. Begitu dibukakan, Rasul masuk pertama kali, diikuti umat beliau. Sampai umat beliau yang paling terakhir masuk surga, udah beres semua, baru kemudian apa? Umat-umat sebelumnya, Muslim yang hidup di zaman Nabi Musa masuk. Muslim yang hidup di zaman Nabi Isa masuk. Tapi apa? Umat Islam ini yang pertama kali. Maka Rasul mengatakan, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kami adalah penduduk dunia yang paling terakhir. Tapi wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan paling awal di hari kiamat. Masya Allah. Dunia akhirat umat Islam ini Allah muliakan. Ya. Dunia akhirat umat Islam ini didahulukan. Itu semua adalah apa? Menunjukkan betapa agungnya Islam. Ya, betapa besarnya Islam itu. Makanya coba kalau kita mendapatkan penjelasan seperti ini, betul-betul kita bertambah bersyukur ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita berupa Islam. Ya, Masya Allah ini. Dulu kita nggak tergambar dulu. Ya, berikutnya hadis ketiga. Wa fihi ta'liqan, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga secara mu'allaq. Ini kita mengenal hadis mu'allaq. Apa hadis mu'allaq itu? Yaitu seorang perawi hadis, dia membuang perawi hadis di atasnya, gurunya. Terus bahkan terkadang langsung mengatakan Rasul bersabda demikian gitu. Lah sebenarnya hadis mu'allaq itu termasuk hadis yang lemah. Cuman kata para ulama, ketika mu'allaq di dalam kitab Bukhari, riwayat Bukhari, itu apa? Itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Imam Bukhari ya di sini menyebutkan secara mu'allaq, tapi ternyata di dalam kitab Adabul Mufrad beliau apa? Menyebutkan sanad secara lengkap. Kita perhatikan, walaupun hadis mu'allaq yang sebenarnya itu sekian banyak perawi tidak disebutkan, tapi kalau diriwayatkan Bukhari la yadur, tidak berpengaruh. Ini Masya Allah ya, ini kejelian para ulama. Ya, jadi Nabi SAW belum mengatakan, Rasul mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Agama yang paling Allah cintai adalah hanifiyah, was-samhah, dan agama yang mudah, ringan. Ini agama yang Allah cinta. Kata para ulama, apa makna agama di sini? Maka bisa maknanya agama itu dari semua agama yang ada. Dari semua agama yang ada itu, maka Islam inilah yang paling Allah cintai. Perhatikan ya, kenapa Islam ini agama paling sempurna, paling lengkap. Agama penyempurna tadi kan, dari agama Yahudi Nasara sebelumnya mereka Muslim, tapi belum lengkap. Begitu Islam datang, ini adalah membenarkan pada kitab sebelumnya, disempurnakan dengan Islam. Maka Allah paling cinta dengan agama Islam ini. Bahkan apa? Begitu Islam sudah datang, maka tidak berlaku lagi agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya nggak berlaku lagi. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, bahwa Islam dimasukkan, agama Islam ini, di dalam Islam kan macam-macam syariat itu, tapi yang Allah paling cintai ada dua, yaitu al-hanifiyah. Apa hanifiyah tadi? Al-muqbil ilallah, al-muqrid an kulli ma siwa. Itu mengarah kepada Allah ya, dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Itu al-hanifiyah. Intinya apa? Yaitu keikhlasan ibadah hanya kepada Allah. Gitu ya. Was-samhah. Nah ini, di antara ciri Islam itu, dalam Islam itu ada yang namanya as-samhah. Apa samah itu? Samah itu adalah al-maisarah as-sahlah. Ringan dan gampang. Coba, Islam itu di antara karakteristiknya itu adalah apa? Agamanya ringan dan gampang. Sebagaimana ini diisyaratkan Allah di dalam surat Al-A'raf 157. Allah mengatakan wa yada'u anhum israhum wal ahlal allati kanat alaihim. Dan Allah meletakkan apa? Beban dari mereka serta belenggu-belenggu yang dulu ada pada umat-umat terdahulu. Perhatikan. Ini syariat Islam itu. Bagaimana Allah lepaskan, Allah letakkan beban-beban dan belenggu-belenggu.
yang dulu menimpa umat terdahulu. Contoh, perhatikan bagaimana tentang Islam itu adalah agama yang mudah. Contoh di dalam bab bertobat. Kalau umat Islam ini, gimana tobat nasuha itu? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Apa yang pertama? Yang pertama an-nadam, yaitu dia menyesal. Yang kedua, al-iqla, segera meninggalkan kemaksiatan itu. Syarat ketiga, al-azm alla ya'ud, dia punya keinginan kuat tidak mengulangi lagi. Yang keempat, dia bertobat di waktu yang bisa bertobat. Jadi ya, kan ada waktu, ada dua yang tidak boleh bertobat. Satu, ketika nyawa sampai ke kerongkongan. Kedua, matahari terbit dari sebelah barat. Nggak tobat, nggak bisa tobat lagi. Nah, umat Islam ini gampang sekali. Yang penting bertobat dengan 4 syarat ini, beres. Allah terima. Tetapi kalau umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana cara tobatnya itu? Allah mengatakan, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Bagaimana caranya? Itu Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, cara bertobat itu, yaitu mereka berkumpul di lapang, tanah lapang. Setiap mereka bawa pedang, Allah turunkan kabut tebal. Mereka saling bunuh di situ. Maka yang tersisa bunuh, berarti itu cara tobatnya. Itu tobat mereka sambil bunuh-bunuh gitu, coba. Maka jauh sekali kan, itu beban gak banyak. Orang bertobat harus bunuh orang lain dulu. Yang terakhir berarti ini untung gitu ya. Coba. Contoh lagi, ada penulis kitab ya, menjelaskan tentang bagaimana indahnya Islam itu. Disebutkan di dalam kitab Injil Markus katanya gitu. Di sana disebutkan bahwa orang-orang di masa lalu, yaitu yang megang kitab Injil yang asli itu, bahwa mereka mengatakan la tazni, kamu jangan zina. Ya. Dan kata mereka bahwa semua yang mereka lihat itu, melihat wanita yang bukan mahramnya, kemudian dapat dengan syahwat, itu zina. Gimana caranya? Itu caranya dicongkel matanya. Dan mereka mengatakan, mending dicongkel matamu, lepas dari anggota padamu, daripada di hari kiamat nanti badanmu semua terkena api neraka. Itu. Jadi coba. Ini ngelihat wanita bukan muhrim, dicongkel matanya. Kalau tangan yang berdosa ini, gimana? Tangannya dipotong itu. Apa kata mereka dalam Injil itu? Daripada nanti seluruh tubuh kalian dipotong, mending apa? Mending tangannya saja. Daripada tubuh semua kebakar, mending tangannya yang dibakar saja. Gitu. Coba perhatikan. Kan jauh sekali kan? Dengan umat Islam yang luar biasa. Ya. Taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Contoh lagi. Ya, bagaimana Allah itu menghilangkan beban bagi umat Islam ini di dalam masalah mensucikan najis. Umat Islam ini berada pada pertengahan. Kalau orang Yahudi, ekstrim mereka. Kalau pakaian kena najis, itu gimana caranya? Mungkin bajunya dibuang, atau pakaian itu yang kena najis disobek, tembel lagi, Pak. Jadi kalau ngompol gitu ya, sobek, tembel. Bisa tembel-tembel bajunya itu. Kalau nggak beli baju terus, ya senang Pak Agus, laris bajunya. Gitu ya. Itu Yahudi, ekstrim luar biasa. Kalau Nasoro, mau najis nggak urusan, udah datang ibadah kan gitu mereka. Tapi umat Islam, masya Allah, bagaimana dengan najis? Cukup dicuci. Bahkan andaikan kemudian susah dicuci, bagaimana? La yadurruhu atharuhu, kata Nabi, tidak membahayakan bekas dari najis tadi. Islam luar biasa. Contoh lagi. Ya, antara Muslim, Yahudi, dan Nasoro ketika menghadapi istri yang sedang haid. Orang Yahudi, kalau istri sedang haid, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tinggal serumah bareng, nggak boleh digauli. Akhirnya gimana? Mereka bikin gubuk, kandang bebek di belakang rumah, istrinya taruh situ, makan dilempar ke situ. Nah, itu Yahudi. Orang Nasoro, mereka nggak kenal lampu merah hijau, nggak ada itu. Pokoknya tol terus sudah. Ya, bablas sudah pokoknya. Nggak ada lampu merah hijau, udah tanpa bangjo mereka itu. Kaum muslimin bagaimana? Masya Allah, muslim pertengahan. Rasul mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika istri sedang haid, kata Nabi, silakan kamu lakukan apapun yang kamu inginkan kecuali satu, jangan nikah, yaitu jangan berhubungan intim. Silakan. Masya Allah, Islam tengah-tengah ya. Ini orang Yahudi bisa gemeteran gini. Kalau pas istrinya haid sebulan, gemeteran gini.
Orang Nasoro istrinya lagi haid apapun enggak ada urusan. Islam luar biasa menjaga kesucian. Gitu ya. Masya Allah. Itu namanya as-samhah. Islam itu adalah agama yang sangat mudah dan ringan. Maka jangan pernah kemudian kita itu membebani diri di luar daripada yang disyariatkan. Karena Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna hadzal dina yusrun wa la yushadda dina illa ghalaba." Islam itu agama ringan dan mudah. Tidaklah orang yang melebihi dari kadarnya melainkan dia akan kalah. Sudah. Itu makanya gampang sekali beragama itu. Enggak usah berlebihan. Ya, melainkan mencukupkan dari yang diajarkan Islam. Selesai dari apa? Hadis yang ketiga. Kemudian penulis kitab akan mendatangkan di situ ucapan para sahabat. Selesaikan sekalian ya bab ini. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan, perhatikan keutamaan Islam. Alaikum bis-sabili was sunnah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan. Ya, bisabil dengan jalan itu apa? Jalannya Rasul dan para sahabat. Was sunnah, dan berpeganglah kepada sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilil was sunnah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang dia berada di atas jalan dan sunnah. Masya Allah. Jalan dan sunnah itu apa? Dia berjalan seperti yang Rasul dan para sahabat lakukan. Kemudian dzakarar rahman, kemudian dia ingat kepada Allah. Fa fadat ainahu min khasyatillah fatamassahun nar. Kemudian sampai dia menangis mencucurkan air matanya, maka dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Perhatikan, tangisan seorang yang karena takut kepada Allah itu bisa apa? Bisa menyebabkan dia selamat dari api neraka. Tapi syaratnya apa? Dia itu di atas jalan, di atas sunnah Nabi SAW. Itu ya. Kenapa? Karena tangisan itu macam-macam. Ibnu Qayyim menyebutkan tangisan itu ada tangisan buaya, ada tangisan riya, ada tangisan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Yaitu tangisan yang karena di atas sunnah. Ini sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan ainani la tamassuhumun nar. Ada dua macam mata. Yang dua mata ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Siapa itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Mata yang begadang di malam hari karena berjaga-jaga di jalan Allah. Dua mata ini kata Nabi tidak akan tersentuh api neraka. Ini ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka ini di atas sunnah. Berarti kalau misalkan tangisan-tangisan yang di atas kebid'ahan, kan banyak ya orang melakukan ritual-ritual tertentu di tempat-tempat tertentu saking khusus sampai menangis. Mau ada orang membaca syair-syair yang ngandung syirik bisa nangis kok, ya kan? Ya kan gitu. Contohnya apa? Kata mereka sholawat syair yang mengandung syirik kan bisa menangis. Kan gitu. Ini tangisan apa ini? Apa tangisan yang kemudian dengannya selamat dari neraka? Bukan. Itu ya, ini setan luar biasa ini. Sampai mengatakan apa? Apa sih mereka? Lalu lupa jadi. Mas Maman hafal banyak itu. Yang lagunya syahdu sekali itu ya. Dengan nangis, apalagi sampai ada piano, ada gitar, aduh nangis itu. Apalagi gembus, sudah nangis bener itu ya. Syahdu. Tapi apa? Bukan itu tangisan yang diinginkan. Karena tangisan bukan di atas sunnah. Kemudian kata beliau, walaisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Dzakara ar-rahman fakhsha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana mithluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha. Fabaina hiya kadzalik id asabatha ar-rihu fatahatat anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatat an hadi syajarati waraquha. Kemudian kata beliau, dan tidaklah ada seorang hamba yang dia berada di atas jalan dan sunnah, zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, kemudian merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan dia itu seperti pohon kering yang kering daunnya, pohon kering daunnya. Kemudian apa? Dalam kondisi seperti itu tertimpa oleh angin. Apa yang terjadi? Fatahatat anha waraquha, maka berguguranlah dedaunan.
illa tahatat anhu dzunubuhu. Maka orang beriman pun demikian, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka. Ya, sebagaimana berguguran apa tadi? Pohon kering, daun-daun yang ada itu. Masya Allah ini. Ini syaratnya apa? Ketika mereka zikir kepada Allah sambil merinding. Tadi yang pertama nangis, yang kedua merinding. Tapi apa? Zikirnya mereka di atas sunnah. Itu ya. Bukan orang datang ke kuburan, kemudian minta-minta ke kuburan sampai nangis, kan banyak gitu. Bukan itu. Itu bukan di atas sunnah. Ya, tapi yang akan menggugurkan dosa itu adalah tadi, yang tangisannya di atas sunnah. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Dan sesungguhnya sederhana, tapi berada di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Masya Allah. Sederhana di atas sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi menyelisihi sunnah Nabi SAW. Gitu ya. Kenapa? Karena orang yang diam tapi di atas sunnah lebih baik. Bahkan para ulama mengatakan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholat malamnya orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Tidurnya orang berilmu, dia niatkan biar besok bisa bangun malam, subuhan tidak telat, ibadah. Mau tidur, doa, zikir, ibadah. Tapi orang berilmu, mereka beribadah tengah malam, nggak ada tuntunannya. Itu apa? Bukan kebaikan, itu dosa yang mereka lakukan. Gitu ya, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadah sholatnya di malam hari orang yang tidak punya ilmu. Masya Allah ya. Ini luar biasa nih. Maka kita bersyukur kepada Allah ya, dengan nikmat ini ditunjukkan Islam dan ditunjukkan di atas sunnah. Maka dalam ucapan ini menunjukkan apa faedahnya? Bahwa Islam huwa sabilu was sunnah. Islam itu adalah jalan dan sunnah, yaitu jalan ditempuh Nabi dan para sahabat. Yang kedua, bahwa Islam merupakan sebab seorang diharamkan untuknya neraka. Ya, berguguran dosanya. Islam itu. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu merupakan sebab akan terhapuskan dosa-dosa orang. Ya, orang dengan berislam itu apa? Dosa-dosa masa lalu akan terhapuskan. Walaupun dosa kekafiran. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, alam ta'lam annal islama tajubu ma qablahu, kata Rasul. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa keislaman itu ini akan menghapuskan segala dosa di masa lalu? Orang di masa lalu, misalkan dia musyrik kafir, ahlul kitab, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, minum khamr, berzina, berbuat zalim kepada orang misalkan, maka dengan keislaman ini maka menghapuskan dan menutup semua yang mereka lakukan di masa lalu. Masya Allah ya, ini kabar gembira sebenarnya untuk siapa? Orang-orang di luar Islam. Kalau mereka masuk Islam, terhapus masa lalu mereka itu. Ibaratnya apa? Nol lagi mereka. Bahkan kalau kemudian di masa lalu mereka beriman kepada nabinya, kemudian masuk Islam, beriman kepada Al-Quran, bagaimana kemarin? Mereka mendapatkan pahala 2 kali. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang faedah yang berikutnya, bahwa sederhana di dalam sunnah dan di atas Islam itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi bukan di atas Islam. Maka yang menjadi barometer kita harusnya apa? Mencocoki amalan kita seperti yang diajarkan Nabi. Bukan banyaknya yang kita cari. Gitu kan? Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tidak yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Ini harus kita pegang itu. Ya, kemudian yang terakhir. Ya, yang terakhir. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Darda beliau mengatakan, ya habada naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yukhbanuna sahrul hamqa wasiyamahum. Ya, beliau mengatakan betapa tidurnya orang yang cerdas dan tidak puasanya mereka. Bagaimana mungkin itu lebih baik daripada apa? Begadangnya orang yang bodoh dan puasanya mereka. Perhatikan. Orang yang cerdas maksudnya apa?
orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ya, itu lebih apa? Lebih baik daripada apa? Orang yang bodoh tapi apa? Mereka itu bangun malam dan puasa mereka. Dan kata beliau, wala mithqalu dzarratin min birrin ma'at taqwa wa yaqin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal mukhtarin. Insyaallah ini ucapan bagus ini. Dan sungguh kata beliau, amalan sekecil biji zarrah, biji yang paling kecil, berupa kebaikan yang dibangun di atas takwa dan yakin, itu lebih besar, lebih afdal, dan lebih berat timbangannya daripada ibadah sebesar gunung minal mukhtarin, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mereka tertipu. Ya, orang-orang tertipu maksudnya apa? Mereka tidak mengamalkan seperti yang Nabi ajarkan. Ini kata beliau. Apa itu? Itu lebih afdal orang beramal kecil. Ini perhatikan. Makanya ya, kita itu beramal itu cukup sudah. Rasul mengatakan yang namanya puasa sunnah ya itu saja. Lakukan aja sudah. Puasa wajib itu, sunnah itu sudah. Nggak usah bikin-bikin. Sunnah ini ya Allah. Wong sunnah yang betul-betul Rasul ajarkan belum selesai kita kerjakan. Mengerjakan sesekali, belum setiap hari. Kok ini ada kemudian sholat yang lebih berat daripada itu. Ya, ini Masya Allah ucapan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kita anggap selesai pembahasan di bab yang pertama, bab tentang Fadlul Islam. Luar biasa ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan jelaskan di waktu berikutnya ya bab-bab yang akan dinukilkan oleh beliau dalam kitab Fadlul Islam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.